total error. Jadi total error adalah perbedaan antara nilai estimasi dengan nilai parameter. Ini udah paham lah ini. Theta min theta Q, theta Q min theta. Efisiensi adalah MSE. Jadi MSE adalah mean square error ya. Mean square error adalah deviasi dari errornya. Semakin kecil maka dia semakin baik, semakin efisien. Presisi adalah variance sampling. Jadi ingat aja ini sih, kalau presisi, variance sampling, efisiensi, MSE, akurasi, total error. Nah, ini nanti akan sangat berguna. Oke, nanti kita lanjut dulu ke proses pemilihan sampel. Nah, ini mungkin butuh sedikit fokus ya. Jadi proses pemilihan sampel itu yang umum digunakan ada dua ya. Ada tar sama lotre. Walaupun sekarang tarnya ini sudah lebih ke otomatis menggunakan software. Sedangkan yang tar yang ini ada juga yang manual. Tapi yang kita pelajari itu kan yang manual, bukan yang software. Biar tahu, mungkin kalau mati lampu HP-nya kejebur sawah gitu kan, jadi bisa nyari tarnya gitu. Walaupun udah ada otomatis. Nah, metode yang digunakan dalam control sampel itu kan yang manual tuh, terutama dalam pemilihan tar kan ada 3 biasanya. Yaitu independent choice of digit, remainder approach, dan quotient approach. Nah, ini mungkin sedikit harus fokus. Yang pertama, independent choice of digit. Jadi independent choice of digit adalah ketika kita memilih sampel, yang penting dia kurang dari sama dengan N adalah jumlah populasinya, maka dia langsung terpilih gitu. Tapi kalau dia lebih dari N, maka dia otomatis tidak terpilih. Dimana sebelum menentukan jumlah sampel di tar-nya itu, kita harus nentuin 3 parameter nih. Yang pertama N besar jumlah populasinya, N kecil jumlah sampelnya, dan R jumlah digitnya. Nah, misalnya contoh penerapannya, di sini kita ingin mengambil sampel SRS dengan sampel sebanyak 6. Kita akan mengambil sampel dari 60 60 populasi sebanyak 60 dengan ICD, independent choice of digit. Nah, pembacaan tarnya misalnya kita dapat halaman 1, baris 1, kolom 1. Misalnya ini ya, langsung aja ya. Nah, kalau kita menggunakan independent choice of digit, misalnya itu kan tadi baris 1, kolom 1, baris 1, ini baris 1, kolom 1. Ini kan kolom 1 sampai 5 ya, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4, ini kolom 5. Nah, katanya baris 1, kolom 1, berarti dimulai dari 9. Habis itu kan kita akan ambil sampel sebanyak 6 dengan R. R-nya adalah jumlah digitnya. Jumlah digit yang kita pengen itu berapa gitu. Misalnya di sini jumlah digit yang diinginkan itu adalah 2 digit. Max-nya 2 digit pokoknya. Jadi karena kan N besar kita 60 kan. 60 itu kan berarti jumlah maksimal sampel yang bisa terpilih itu ada 2 digit gitu. Walaupun bisa 1 digit, misalnya 07, 06. Ini kan sebenarnya 1 digit harusnya kan, tapi kita gunain 2 digit biar 27 dan 07 ini bisa terpilih. Jadi yang puluhan sama yang satuan bisa sama-sama terpilih. Makanya kita gunain karena. Nah, misalnya di sini ini dibedain dengan SRSKR. Misalnya dari 88 baris 1 88 kan lebih dari N ya. N-nya 60, berarti coret. 57 ini masih perbedaan ini terpilih. Lanjut lagi 57 lagi karena 15 sistem ya. Jadi masih ada kesempatan hilang nggak? Waduh, ini tenggelam ya. Sorry ya guys, bentar. Coba aku pakai headset. Headsetnya Bluetooth lagi. Belum dicas. Mungkin karena nulis jadi hilang. Kemudian sekarang nggak hilang, nggak usah nulis lagi nih. Jadi independent choice of digit intinya kalian kita ambil sebanyak n sebanyak n kecil di mana syaratnya harus kurang dari sama dengan n besarnya. Makanya tadi kayak 74 kan udah lebih dari 60. Nah, berarti kalau udah lebih dari 60 masih hilang timbul nggak ya suaranya? Kalau dia lebih dari 60 berarti dia kita skip, lanjut ke bawahnya lagi.
68 lebih dari 60, skip lagi. 57, nah ini 57. Dia termasuk. Jadi independent choice of digit adalah yang kurang dari sama dengan N aja yang diambil. Kalau udah lebih dari N-nya, misalnya di sini N-nya 60, itu langsung di skip. Suaranya apa masih hilang timbul? Udah aman. Udah aman? Oke, nggak usah nulis lagi ya kayaknya. Yang kedua adalah remainder approach. Jadi kalau independent choice of digit adalah yang penting kurang dari N. Kalau dia lebih dari N, tidak ditoleransi gitu. Langsung di skip. Nah, kalau remainder approach itu kita menggunakan pendekatan sisa. Caranya gimana mendekati sisa ini? Jadi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu kalau tadi kita nentuin N aja, sekarang kita nentuin N aksen. Jadi sekarang yang ditentuin ada 3. Ada R, jumlah digit maksimalnya, N, sama N aksen. Di mana N aksen adalah kelipatan terbesar dari N yang masih memiliki jumlah digit yang sama. Misalnya 3. Misalnya 3. 3 itu kan kelipatan dari 3 yang masih punya jumlah digit yang sama berapa? 9 ya berarti. Kalau dia 3, 6, 9, kalau 12 kan berarti dia udah memang kelipatan 3 tapi tidak punya jumlah digit yang sama dengan 3 karena 3 digitnya cuma 1. Maka N aksennya adalah mudah-mudahan nggak hilang, N aksennya sama dengan 9. Nah, ini ya, jadi N aksennya sama dengan 9. Itu konsep dari N aksen. Maka pada remainder approach atau pendekatan sisa, itu kita cari bukan hanya yang kurang dari N, tapi yang kurang dari N aksen. Langsung ke contohnya aja, biar lebih paham. Misalnya di sini ada N-nya 36. N aksennya berarti kan kelipatan 36 yang masih jumlah digitnya sama. Berarti kan 36, 72, 72 tambah 36 itu 109 ya. Nah, 109 kan berarti dia memang kelipatan 36 tapi jumlah digitnya udah 3 bukan 2 lagi. Maka dari itu N aksennya 72. R-nya itu menyesuaikan jumlah digit yang maksimal dari N besarnya. Berarti maksimal jumlah digit dari N besar kan 2. Jadi R-nya 2, N aksen adalah kelipatan dari N yang masih punya jumlah digit yang sama. Nah, kalau tadi di independent choice of digit, itu kita cuma nentuin yang penting kurang dari 1 dengan N. Sekarang kita bisa berikan semua yang kurang dari 1 dengan 3 sama yang kita ambil. Nah, kalau pada remainder approach atau pendekatan kita hilang lagi. Kalau nggak tulis. Itu ya. Duh. Lagi harus di. Sekarang apa nih? Mode laptop nih. Suppress banget. Setting zoom yang suppress noise. Mana ada suppress noise? Suppress kalau suppress kalau oh iya ini masih kenon suppress noise low tes low ya kedengeran ya oh mudah kedengeran Kedengeran. oke. Tanya kembali ya tadi remainder approach pendekatannya sisa. Jadi kalau misalnya kecil ya Allah tes medium nih tes Udah aman. Context. Oh ini di medium nih aman sih kayaknya nih. Terus ada pengaturan untuk pen bro. Cek aman ya. Aman, Harusnya aman aman. sih. Mudah-mudahan aman. Nah, tadi remainder approach di mana kita mendekatinya tadi kan kalau independent choice of digit acuannya cuma yang penting kurang dari sama dengan n gitu. Jadi kalau udah lebih dari n langsung skip.
Tapi kalau di remainder approach, pertimbangan kita ada dua, ada N dan N aksen, di mana N itu jumlah populasinya, sedangkan N aksen itu adalah kelipatan dari populasi yang masih punya jumlah digit yang sama. Misalnya di sini tadi N besarnya 36, N besarnya 36, maka N aksennya adalah kelipatan 36 yang masih punya digit yang sama, itu 72. Kita mulai misalnya 83. Jadi acuannya dua ya tadi ya. Ada dua acuan. Pertama, dia harus kurang dari N. Yang kedua, harus kurang dari N aksen. Jadi AR-nya bisa kurang dari 36 atau kurang dari 72. Ya, ada dua kondisi. Kalau misalnya dia, misalnya di sini 83, ini kurang dari N nggak? Enggak kan? Kurang dari N aksen nggak? Enggak. Karena N aksen tadi 72. Berarti ini di skip, hilang. 71 dia kurang dari N nggak? Enggak ya, karena dia lebih dari 36. Tapi dia masih kurang dari N aksen 72. Maka dari itu 71. Sebenarnya konsepnya kita ambil sisanya gitu. Jadi cara ngambil sisanya kan berarti 71 dibagi 36, hasilnya 1, sisanya 35 kan. Nah, itu kita. Jadi sebenarnya itu ibaratnya ini 1 sampai 36 ya. Nah, angka selanjutnya ini kita jadikan 37 sampai 72. Nah, 37 sampai 72 ini ibaratnya kita hitung lagi 37 ini dari 1 sampai 36 lagi. Nah, biar nggak ribet, langsung aja lah intinya hasilnya. Kalau dia kurang dari, untuk kondisi kedua, kalau dia kurang dari sama dengan N aksen 72 misalnya tadi, ini harus dibagi dengan N-nya, itu 36. Nah, dibagi dengan 36 sehingga hasilnya didapat 35. Nah, 35 aja lah yang jadi sampelnya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan sisa, di mana masih bisa mengakomodir nilai yang lebih dari N. Karena di independent trace of digit, nilainya cuma tadi yang N-nya, yang kurang dari N aja gitu. Sedangkan yang lebih dari N kita skip. Sedangkan di sini, yang lebih dari N masih bisa kita iniin, tapi kita pakai pendekatan sisa dari hasil pembagian dengan N besarnya. Yang benar kita pahami ini independent remainder approach, mungkin nanti butuh baca sendiri, mungkin baca individu, baca mandiri biar lebih paham lagi. Nah, ini cukup rumit sih, tapi nggak tahu ya kok gimana. Tapi gini sih, kira-kira mudah-mudahan teman-teman paham. Quotient approach, jadi pendekatan hasil bagi. Sebenarnya konsepnya hasil bagi ini sama dengan pendekatan yang kedua tadi, pendekatan sisa yang dimodifikasi gitu. Kalau tadi kan pendekatan sisa kita cuma pakai 71/36 gitu, langsung habis itu sisanya berapa. Nah, kalau di quotient ini dibikin ribet gitu. Pertama, kita definisikan N aksen dan R sama ya tadi. N adalah jumlah populasi, N aksen adalah jumlah populasi yang masih punya digit yang sama, R adalah jumlah maksimal digit atau jumlah digit dari N-nya. Lalu dari situ kita hitung, ikutin aja nih langkah-langkahnya. Hitung Q, Q adalah N aksen per N. Habis itu hitung T, T adalah AR-nya dibagi dengan Q. Lalu angka randomnya diambil dari, tadi kan kalau angka random ini yang di poin 2, itu dari 0 sampai N aksen ya. 0 sampai N aksen. Kalau pada quotient ini, kita ngambilnya dari 0 sampai N aksen min 1. Nanti lebih jelasnya di contoh aja. Sampel yang terpilih adalah yang nomor urutnya T-1. Nah, nggak ribet ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Parameternya ada 3, tentuin T, habis randomnya 0 sampai N aksen min 1. Lalu sampel yang terpilih adalah yang nomor urutnya T-1. Misalnya gini, mudah-mudahan bisa paham karena contohnya. Misalnya ada N-nya ini, sampelnya 36. 36 kan berarti jumlah digit maksimal adalah 2 ya. 2. N aksen adalah jumlah kelipatan dari 36 yang masih punya jumlah digit yang sama dengan 36, berarti dia 72. N aksen min 1 untuk batas maksimalnya itu 72 kurang 1. Hasilnya 71. Dan Q tadi adalah ya, Q adalah N aksen dibagi N. N aksennya tadi 72, N-nya 36. Maka Q-nya adalah 72 dibagi 36 yaitu 2. Inilah nilai Q-nya. Berarti kita dapat nih ya, N-nya 36, N aksen 72, Q-nya 2. Nah, dari situ
kita milih tar yang dia antara 0 sampai n aksen min 1. Berarti dari 0 sampai 71. Berada di luar ini kita skip. Misalnya 83. 83 kan sudah berada lebih dari 71 ya. Di luar rentang ini, maka kita skip. Yang kedua 71. 71 ini dia masih masuk rentang ini. Nah, gimana perlakuannya? Kalau tadi di di remainder approach kita hanya membaginya dengan n-nya, habis itu dilihat sisanya berapa. Kalau di Quotient ini, Quotient ini dia lebih ribet gitu. Jadi kita tentuin T dulu, di mana T adalah ya, di poin C T adalah AR dibagi Q. T adalah AR-nya berapa? 71 karena masih masuk rentang. Dibagi sama Q-nya. Q-nya ini nilainya 2 tadi ya. Berarti 71 dibagi 2 dapatlah 35. Nah, 35 ini T-nya. Sedangkan di sini tadi dijelaskan bahwa sampel yang terpilih adalah yang nomor urutnya T-1. Maka yang terpilih sebagai sampel adalah 34. Begitupun seterusnya. Nah, ini pembagiannya dia ini ya, dibulatkan gitu. Gimana ya? Misal 71 dibagi 2 kan harusnya 35,5 ya harusnya. Tapi ini dibulatin jadi nilai kebuahnya gitu, jadi 35. 46 begitu 20. Jadi dibulatin ke bawahnya. Arahnya. Kayak kira-kira lebih itu untuk question ini, tapi menurutku ini jarang masuk sih biasa kayaknya cara ngambil sedetail ini untuk, tapi mungkin siapa tahu ya muncul juga sih. Jadi misalnya diketahui kirinya berapa, diketahui anaknya berapa, atau seenggaknya pengertian question itu dia pendekatannya gimana. Mungkin itu sih. Jadi dalam ambil sampel tar ada 3 jenis, kemudian bisa bantu ingat kembali. Pertama itu cetak digit, kuncinya strict aja, kurang dari sampai dengan n. Di luar itu skip. Remainder approach, pendekatan sisa, bukan cuma kurang dari sampai dengan n, tapi kita pakai n adalah kelipatan n yang jumlah digitnya masih sama. Jadi di luar n dan n action, lebih dari n Suaranya, Ruh. skip. Tes masuk? Masuk. Masuk, oke. Okay. Sorry ya kalau yang timbul kayaknya emang nggak tahu lagi nih, harus beli baru. Bisa buka donasi beli baru. Kuncinya n sama n action. Kalau dia di luar n sama n action, skip dah gitu aja. Kalau dia n kayak biasa langsung terpilih. Kalau dia n action, lihat selisihnya sama nilai n-nya gitu. Makanya pendekatan sisa. Atau kalau nggak mau nyari selisih, ya dibagi sama jumlah n-nya, selisihnya berapa ya sama aja. Lalu Quotient approach adalah remainder approach yang dibikin ribet gitu loh bahasanya. Jadi kita nentuin key-nya, kita nentuin T. Sebenarnya konsepnya sama gitu. Pengen nentuin hal sama dengan sebelumnya, mirip-mirip tapi dengan pendekatan pembagian. Nah, ini mungkin perlu diingat aja key itu apa, T itu apa. Tapi mungkin berangkatnya dari T ya. T itu apa? T itu AR dibagi sama key. Oh, key ini apa? Key ini N action dibagi N. Maka untuk nyari T kita butuh Q. Kalau mau nyari Q butuh N action dan N. Jadi kalau mau nyari T butuh AR yang tentunya sudah ada di tarnya, sama butuh Q. Q butuh N action sama N untuk nyarinya. Maka tentuin dulu N action-nya berapa. Dari situ yang diambil nggak semua, nggak 0 sampai N action, tapi 0 sampai N action min 1. Nah, setelah terambil 0 sampai N action min 1 salah satunya, maka yang kita terdefinisikan lah jumlah T-nya berapa kan. Jumlah T-nya berapa, misalnya di sini T-nya 35, tapi yang kita ambil bukan T-nya, tapi T-1. Ya, kira-kira dibikin ribet itulah semua yang buat ini. Nah, untuk soal ini ada di prosedur pengambilan data. Oke, nomor 8. Nomor 8. Berikut yang bukan termasuk cara, ya Allah, cuma gini soalnya. Cara memilih satu data pelanggaran adalah
Independent choice of digit, benar. Question benar. Remainder benar. Betul ya. Jadi tadi kan caranya itu ada dua. Ada tar sama lotre. Tar ada dua. Ada yang dia otomatis. Ada tar yang manual. Otomatis pakai komputer, manual ada 3 cara, independent choice of digit, Quotidian approach, remainder approach, sama quotient tadi. Quotient. Nah, jadi kalau dia nanya cara memilih tarnya, itu ada dua ya, ada manual sama otomatis. Tapi kan maksudnya mungkin di sini yang manualnya gitu, ada independent choice of digit, remainder approach, pendekatan sisa, quotient approach, pendekatan hasil bagi. Kalau untuk cara ngambil sampelnya ada dua, itu tar sama menggunakan lotre. Poin 8 yang poin D. Jawaban D. Itu nggak ada lagi nih soal yang berhubungan dengan ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini materi relatif, kayaknya relatif efisiensi ini aku jelasin habis kita bahas cluster aja nanti. Karena ini sama sampel fraction, nah nanti materi. Kita sampel fraction dulu ya. Di fraksi sampel ini soalnya keluar nih kemarin tuh. Fraksi sampel adalah fraksi sampel untuk ininya fraksi sampel itu rumusnya n kecil per n besar. Jadi kalau mau nyari n kecil berarti n besar dikali fraksinya berapa. Ya kan fraksi yang gabungan dari semua ininya itu fraksi pertama, fraksi satu kali fraksi 2 dan nah ini biasanya digunakan dalam, nah ini aku nggak ngerti juga kenapa masuk sih kemarin. Jadi ini kan biasanya digunakan dalam multi-stage ya. Mudah-mudahan nggak hilang suaranya. Multi-stage. Karena dia ada beberapa tahap. Nah ini misalnya kemarin ada di soal TO kita kemarin ya, tapi kayaknya di sini juga ada nih nomor 10. Nah, 10. Nah, ya. So design sampling menggunakan 2 tahap ya. Nah, ini kan udah ketahuan yang multi stage. Dengan overall sampling fraction, overall pada tahap pertama dipilih blok sensus dan pada tahap kedua dipilih rumah tangga. Mudah-mudahan nggak hilang. Soalnya tahap 1 itu adalah BS, tahap 2 adalah ruta. Nah, ini katanya blok sensus pada tahap kedua dipilih 1/10 ruta. Nah, berarti fraksinya ruta ini adalah 1/10. Misalnya kita gambarkan dengan F2 ya, 1/10. Dan N besarnya larikan tahap kedua menggunakan sistematik. Apabila jumlah blok sensus yang seluruhnya, ya. Di blok sensus ini N-nya sama dengan 5.000. Di N1 ya. N1. Nah, berarti kan kita di sini harus nentuin F1 ini masih kosong. Kalau kita disuruh nyari, maka jumlah blok sensus yang terpilih. Nah, berarti kan kita nyari N kecil 1 ya. Dimana tadi kan kita tahu kalau fraksi sampel itu, nah, misalnya kita terapkan dalam konsep blok sensus tadi, pengambilan yang pertama berarti F kecil 1 sama dengan N1 bagi N, sehingga N kecil 1 ini sama dengan fraksinya dikali sama N besar 1. Nah, sekarang yang diketahui di soal itu kan yang N besarnya ya, 5.000 tadi. Sedangkan F yang fraksi yang satunya belum diketahui. Nah, gimana kita bisa tahu gimana cara kita nyari fraksinya? Ini tentunya kita gunakan rumus overall ya. Overall fraction, di mana overall fraction adalah fraksinya dikaliin.
Dan nggak hilang ya suaranya. Tadi overall-nya 1/100. F kecil satunya tadi yang dicari, F kecil 2-nya tadi 1/10. Pindah ruas sehingga F kecil 1 sama dengan 1/100 dikali 10/1 ya. Sehingga hasilnya 1/10. Sehingga didapatlah fraksi pertama atau fraksi blok sensus adalah 1/10. Nah, setelah dapat fraksinya baru kita bisa nentuin kembali N-nya. Jadi ini tahap 1 diketahui N besar, tahap 2 kita nyari F1 kecil, tahap ketiga kita nyari jumlah sampel, itu sama dengan fraksi pertama dikali N. Jadi tadi ini fraksi pertama 10/10, N besar 5.000, maka jumlah sampelnya 500. N-nya 500. Yang A. Oke, ulang ya. Jadi rumus fraksi adalah ini tadi, fraksi pada sampel sama dengan N kecil per N besar. N kecil adalah sampel, N besar adalah populasi. Jadi kalau kita mau nyari sampel, ya tinggal dibalik rumusnya ya, N kali F fraksi. Ini untuk yang tiap tahapnya. Tapi kalau yang keseluruhan, jadi overall fraction tadi itu adalah perkalian dari fraksi tiap tahapannya. Nah, misalnya di sini tadi dia menggunakan desain sampling multistage dengan self weight dan dengan overall samplingnya, berarti F besarnya dari 1/100, overallnya 1/100. Di mana tahap pertama dia gunakan dia ngambil BS. Di tahap pertama dia ngambil BS, di tahap kedua dia ngambil ruta. Nah, di sini diketahui bahwa fraksi dari ruta itu 1/10, tapi fraksi dari BS tidak diketahui. Ininya tidak diketahui. Dan diketahui juga bahwa N besarnya dari BS ya, itu 5.000. Berarti N besar dari BS itu 5.000. Nah, tadi kan pertanyaan kita adalah mencari jumlah sampel blok sensus. Jumlah sampel blok sensus berangkat dari rumus fraksi tadi, misalnya blok sensus itu X1. Tadi kan X1 per N besar 1, maka N kecil 1 sama dengan fraksi dikali dengan N besarnya. Ini kan. Sedangkan yang diketahui di soal cuma ini, cuma N besarnya. Maka kita harus cari yang fraksi ini ya, fraksi sampel 1. Nah, gimana cara nyari fraksi sampel 1 tadi? Kita bisa menggunakan rumus overall fraction, di mana overall fraction adalah perkalian dari fraksi setiap tahap. Berarti fraksi F1 kali 1/10, sehingga didapatlah fraksi F1 tadi 1/10 juga. Nah, dari sini setelah dapat fraksinya 1/10, baru kita bisa mengerjakan persamaan ini ya, 1/10 dikali sama jumlah N besarnya, 5.000 yang sudah diketahui di soal. Maka didapat 5.000 ini sudah diketahui soal, sehingga ini dikali coret, dapatlah 500. Oke. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan tinggal di chat aja. Kira-kira itu untuk fraksi sampel. Ya, mungkin kita agak mempercepat. Tadi kita udah bahas konsep dasar, mulai dari metodenya, teknik samplingnya, konsep dan definisi ini penting, sampling proses, hafalin, kelebihan dan kelemahan student survei, lalu non-prop itu ada apa aja, convenience, purposive, kuota, sama snowball. Kalau dalam pengumpulan data, ingat bedanya antara variance dan variance sampling. Variance adalah deviasi terhadap nilai rata-rata, variance sampling adalah deviasi atau keragaman dari nilai-nilai estimasinya terhadap rata-ratanya. Jadi kalau variance itu dapatnya langsung dari datanya, kalau dari variance sampling ini dapat dari hasil estimasi ya. Jadi ada tadi nilai matematika, kita mengambil 5 sampel gitu. Nah, dari all possible itu pasti yang menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Nah, variance dari perbedaan nilai-nilai itu yang disebut sebagai variance sampling. Ini perlu diingat, akurasi presisi dari variance sampling tadi. Prosedur sampel ada TAR, lotre. Kalau TAR ada otomatis sama manual. Kalau manualnya ada 3 cara, independent choice of digit, remainder approach, sama Quotient approach. Nah, relative efficiency nanti kita jelaskan setelah cluster. Pertama SRS, simple random sampling. Ada 2 ya, ada WR sama WOR sederhananya. Jadi kalau WR yang kita kasih tahu ini digambarkan di sini ya. Jadi diambil 1, dikembalikan lagi. Nah, sedangkan kalau dia WOR setelah diambil 1, satunya hilang. Ininya enggak hilang.
Nah, untuk syaratnya tersedia kerangka sampel pastinya yang sempurna dan lengkap harus di kerangka sampelnya, dan pas digunakan untuk populasi yang relatif homogen dan tidak terlalu terpencar. Karena kalau misalnya dia terpencar, misalnya kita gunain SRS untuk nentuin sampel di seluruh Jawa gitu, seluruh Jawa. Bisa jadi satu nyasar di Jawa Timur, satu nyasar di Jawa Tengah, satu nyasar di apa namanya, satu nyasar di Jawa Timur, nyasar di Jawa Tengah, nyasar di Jawa Barat ya. Jadi biaya untuk ininya pasti mahal gitu. Makanya tidak disarankan untuk area yang luas. Tapi kelebihannya pastinya rumusnya mudah, kerangka sampel hanya daftar lengkap elemen populasi, dan metodenya relatif lebih mudah dicapai. Jadi kesulitannya karena mahal kalau misalnya populasinya besar dan kondisi geografisnya relatif tersebar. Nah, ini perlu dilihat bahwa margin of error adalah toleransi kesalahan, atau bisa dikatakan D ini juga presisi. Rumusnya Z alpha per bodoh. Nah, ini mungkin teman-teman biasa melihat rumus ini di rumus CI ya, confidence interval. Misalnya Y bar plus minus Z alpha per 2 SE bar. Di mana ini adalah standar error, dan ini adalah margin of error. Misalnya untuk penerapan di soal, SRS di soal nomor 14, penggunaan simpulan resembler akan tepat digunakan bila menghadapi kondisi populasi sebagai berikut. Pertama, di populasi tidak tersebar. Nah, ini benar ya. Karena dia tidak luas. Populasi relatif tidak homogen. Tidak homogen itu berarti heterogen. Ini bisa dipertimbangkan. Ukuran populasi tidak besar, yang benar. Populasi relatif, ini homogen. Ya enggak? Ukuran populasi relatif tidak heterogen. Tidak heterogen berarti homogen. Nah, ini yang pas. Karena tadi syaratnya kalau bisa dia pasnya diiniin di daerah yang homogen. Maka jawaban yang B, jawaban 14 yang tepat yang B, karena dia hanya yang kecuali. Mungkin untuk SRS cuma itu soalnya. Lanjut ke stratified. Untuk rumus ininya, nah ini karena aku temukan nggak ada soal tentang rumus, nggak ada menghitung rata-rata populasi, estimasi total populasi itu nggak ada. Jadi kayaknya mungkin teman-teman bisa baca sendiri di ini. Kemarin kan ada cheat setnya, jadi ada kumpulan rumus-rumusnya kan. Kemarin tuh kalau salah pasti dapat lah untuk UAS MPC dulu. Nah itu mungkin bisa dibagi baca. Stratified sampling ini adalah kita membentuk strata dari suatu sampel. Jadi kenapa kita harus membentuk strata? Jadi misalnya kita punya populasi buah-buahan. Buah-buahan kan ada banyak ya. Misalnya ada buah sirsak, buah mangga, buah pepaya dan sebagainya. Misalnya kita pakai SRS, bisa jadi yang terpilih itu cuma misalnya sirsak aja atau apel aja. Sirsak apel aja. Atau nah, biar setiap jenis ini punya perwakilan gitu. Setiap jenis ini punya perwakilan, maka kita membentuk strata jenis buah. Strata jenis buah. Mudah-mudahan nggak hilang suaranya. Strata jenis buah, di mana strata jenis buah itu kita susun, misalnya di sini ada strata pertama buah apel, strata kedua buah jeruk, dan seterusnya. Lalu dari setiap strata itu kita ambil satu, atau ambil dua, atau ambil tergantung alokasi kita. Nanti ada jenis-jenis alokasinya, dan itu penting. Jadi misalnya di apel kita cuma ambil dua, di jeruk kita ambil tiga. Ini tergantung alokasi kita. Berarti alokasi sebanding karena disesuaikan dengan tingkat jumlahnya. Tapi nanti kita jelasin lebih lanjut di bawah tentang alokasi. Tapi secara umum konsep dasarnya adalah kenapa kita harus menstrata, karena agar setiap hal yang kita mau itu ada perwakilannya gitu. Nah, ini sebenarnya stratanya ada kelebihan dan kelemahan, nanti dijelasin. Nah, tapi ini ada hal kata kunci yang perlu diingat, bahwa dalam strata itu antar stratanya heterogen, dalam stratanya homogen. Jadi antar strata, antara strata jeruk dan apel itu heterogen. Tapi di dalam stratanya apel ya homogen. Apel semua isinya kan homogen. Dalam strata jeruk yang homogen, isinya jeruk semua gitu. Nah, kalau seperti itu, ini perlu diingat, karena nanti bisa membedakan antara strata dan klaster. Jadi klaster ya pasti kebalikannya gitu. Antara strata heterogen dalam strata homogen. Kelebihannya
lebih mewakili populasi karena tadi setiap strata ada perwakilan, dapat lakukan estimasi pada tiap strata. Jadi karena setiap strata ini bisa punya metode sendiri, misalnya yang di apel itu kita ngambilnya dengan SRS, yang di jeruk kita ngambilnya dengan sistematik, itu boleh ya. Tapi kalau bisa sama. Tapi ya intinya sehingga kita bisa mengestimasi ke level setiap strata. Jadi misalnya tadi kita pengen mengetahui jumlah jeruk di populasi jeruk, itu kita cuma ngambil 3 sampel. Dari 3 sampel itu kita tahu karakteristik jeruk secara keseluruhan. Dan di samping itu kita dapat juga karakteristik buah-buahan. Jadi dapat setiap strata. Jadi kan buah, jadi ada apel, ada jeruk. Jadi kita dapat karakteristik yang buah-buahannya dapat, yang jeruk dan apelnya atau setiap stratanya juga kita dapat. Lalu setiap strata dianggap sebagai populasi sendiri ya, tadi ya, sebagai populasi sendiri dan mudah secara administrasi. Kelemahannya tidak ada informasi. Nah ini kelemahannya strata ini adalah seringkali itu nggak ada dasar pengelompokannya. Jadi kita ngelompokannya itu berdasarkan apa gitu. Itu sulit untuk di iniin. Tapi biasanya kalau kita lihat contoh real misalnya di Susenas. Nah, di Susenas tuh kalau bisa kan kita karena kita misalnya pengen mengukur kemiskinan gitu. Kemiskinan kalau bisa kan berarti kita buat strata yang kelompok elit dan kelompok non elit kan. Agar semuanya bisa tercapture gitu. Kalau kita cuma ngambil yang elit aja, ya pasti kemiskinannya rendah. Tapi kalau kita ambil yang non elit aja, kemiskinannya tinggi gitu. Maka dari itu kita butuh perwakilan dari setiap ini. Nah itu salah satu fungsi dari strata. Tapi tadi seringnya dalam pengelompokan itu sulit dan nggak ada dasarnya. Kerangka sampel terpisah berbeda untuk jadi. Nah ini tantangan juga karena setiap strata harus punya kerangka sampel sendiri. Nah, dalam kasus tadi kerangka sampel itu seringnya mahal ya nyediainnya karena butuh sensus untuk membuatnya gitu. Dan kalaupun ada itu seringnya nggak mutakhir atau nggak. Kalaupun harus dibuat, misalnya kayak ini kan berarti kan harus ada listing, ada pemutakhir dulu. Nah, itu butuh biaya yang banyak. Makanya strata harus ya itu juga harus dipertimbangkan dalam mengambil teknik ini. Gitu. Nah, ini penting. Jadi kalau misalnya kita tadi mengambil strata, ada strata apel, ada strata jeruk, kita kan butuh alokasi sampel ya. Jadi alokasi sampel dalam artian di apel tuh saya ngambil berapa, di jeruk saya ngambil berapa sampel gitu. Nah, itu ada jenis-jenis alokasinya. Pertama adalah alokasi sembarang. Nah, ini penting juga ya. Alokasi-alokasinya. Alokasi sembarang adalah alokasi yang ya sembarang aja gitu. Sembarang sesuai dengan subjektif peneliti. Nah, ini jarang dipakai karena ya tadi ya, karena dia subjektif dari penelitian itu sendiri. Yang kedua ada alokasi sama. Nah, alokasi sama ini bisa digunakan apabila varians dari stratanya itu hampir-hampir sama. Jadi di sini di apel seperti ini tingkat keragaman dari ininya ini relatif sama gitu. Kalau dalam konteks itu kita bisa gunakan alokasi sama. Jadi kita bagiinnya sama rata. Di jeruk kita ambil 5, berarti di apel juga ambil 5 gitu. Sederhananya seperti itu. Lalu alokasi sebanding ini bisa digunakan apabila suaranya nggak hilang, bisa digunakan jika rata-rata antara strata sangat berbeda dan variasi biasanya tidak tersedia dan rata-ratanya sangat berbeda gitu. Kenapa kita gunakan sebanding itu untuk jadi kita menyesuaikan dengan jumlah stratanya. Jadi semakin besar jumlah stratanya, misalnya di sini kasus apel sama jeruk, berarti kita semakin banyak jumlahnya, semakin banyak ambil sampelnya gitu. Dalam hal ini kalau apelnya cuma ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka sampelnya jeruk pasti akan lebih banyak dari sampel apel. Misalnya di apel kita cuma ngambil 2, maka di jeruk kita ngambil yang lebih dari itu, 3. Nanti disesuaikan dengan rumusnya. Ya, itu nanti di ini ya, jumlah setiap ininya dibagi dengan n total. Jadi n dari jeruk misalnya n jeruk dibagi dengan n keseluruhan n buah. Nah, itu untuk intinya alokasi sebanding adalah alokasi disesuaikan dengan jumlah observasi dalam strata tersebut. Lalu alokasi optimum adalah alokasi yang mempertimbangkan 2 hal, yaitu biaya dan varians.
ada dua kemungkinan. Pertama, varian sekecil mungkin dengan biaya yang tersedia atau meminimumkan biaya dengan variasi tertentu. Nah, itu ya. Jadi intinya optimum itu memperhatikan variasi biaya. Yang kelima, nah ini ada yang menarik juga. Sebenarnya subset dari optimum yaitu alokasi Neyman, di mana kita meminimalkan varian sekecil mungkin dalam kasus biaya antara stratanya sama. Nah, biasanya alokasi Neyman ini perbedaannya dengan optimum itu di soal itu biasanya dicirikan dengan variabel pendukung atau variabel lain untuk mengetahui varians katanya. Jadi ada variabel pendukung lain gitu dalam melihatnya. Nanti mungkin jelasnya di soal. Itu untuk strata, kita coba. Strata ini cukup banyak nih soalnya di sini pemain banyak. Kita coba kerjakan ya. Yang strata itu nomor 7. Strata nomor 7. Seringkali kerap menjadi kemiripan, namun terdapat perbedaan antara teknik stratified, kalau suaranya hilang bilang weh, stratified dan cluster. Nah, kecuali A, varian tidak menjadi pengaruh dalam keefisienan penggunaan cluster sampling. Ini salah besar ya, karena varian itu mempengaruhi tingkat homogenitas dan heterogenitas dari cluster sampling. Jadi varian dalam semua teknik sampling pasti berpengaruh. Makanya ada istilah nanti ya. Jadi tadi kan semakin kecil varian semakin bagus. Yang B pada cluster sampling semakin ini harusnya salah nih. Oh, guys, lanjut aja. Semakin kecil variabilitas intra-cluster, berarti dalam clusternya itu semakin kecil variabilitas, berarti kan semakin homogen, dan besar antar cluster. Jadi di antar clusternya dia heterogen gitu. Maka dia semakin efisien. Ini benar juga. Kebalikan dari cluster. Yang dia strata pada stratified sampling dapat berlaku sebagai domain estimasi, benar karena tadi setiap strata itu bisa kita estimasi sendiri. Jadi jumlah jeruknya berapa, jumlah apel berapa itu bisa kita estimasi sendiri gitu. Maka yang dia pun benar. Seperti ini yang salah karena kecuali ya yang A. Berapa lagi nomor strata ini? Ada di nomor guys, nomor 9 ya, nomor 9. Nomor 9. Alokasi sampel yang digunakan jika antara strata adalah kata kuncinya adalah pada varian tidak berbeda. Varian strata tidak berbeda signifikan antar strata. Ya, jadi dia antar stratanya itu variansinya tidak berbeda secara signifikan. Nah, kalau variannya tidak berbeda secara signifikan, berarti dia antara strata yang satu dengan strata yang lain itu dia tidak berbeda secara signifikan gitu. Nah, misalnya kita coba ya, kalau alokasi sama itu kan berarti kalau stratanya hampir sama ya, kalau variansinya Nah, kalau sebanding, nah ini dia, kalau sebanding itu dia tidak berbeda signifikan antara stratanya. Nah, ini sebenarnya hafalan sih, ada di PPT ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka di PPT, ini dia atau di modul tuh ada gitu. Jadi variansinya tidak berbeda signifikan. Jadi antara stratanya itu nggak signifikan berbeda, sehingga kita bisa pakai jumlah sampelnya untuk jadi pertimbangan. Weight-nya itu pada jadi semakin banyak ininya, semakin banyak sampel. Kalau optimum tadi kan dia memperkirakan biaya dan apa namanya varians ya. Kalau Neyman dia varians sekecil mungkin,
dengan varian sekecil mungkin dengan variabel tambahan. Jadi ada variabel pertimbangan. Oke, ini yang paling tepat yang sebanding, tidak berbeda. Jadi varian strata tidak berbeda signifikan antar stratanya, sehingga kita bisa mengalokasikannya berdasarkan jumlah observasi di strata tersebut. Kalau yang sama, alokasi sama ini untuk variansi yang relatif sama ya, atau hampir sama, dan jumlah sampel tiap stratanya itu sama. Jadi kalau alokasi sama, tadi misalnya di sini di apel dan jeruk itu apelnya ada 6, ya jeruknya paling ya 5, 6 lah. Nggak terlalu beda-beda jauh gitu jumlahnya. Kan lumayan beda ya, di sini 6, di sini 9. Kalau kita mukul rata jumlah sampelnya pasti tentunya tidak adil. Makanya lebih tepatnya kalau untuk hasil ini misalnya ya. Lalu soal stratified ada lagi nggak nih? Soal stratified nomor 14, 15, 16. 14. 14 sudah tadi 15. Perhatikan berarti bahwa harus dibuat kerangka sampel terpisah dan berbeda tiap kelompok, sering tidak ada informasi untuk berbeda kelompok. Stratified banget ya. Jadi setiap kelompok harus dibuat kerangka sampel, itu cuma di strata tuh. Jadi pertama tadi frame apel misalnya, yang kedua frame jeruk. Di setiap strata harus dibuat kerangka sampel masing-masing. Nah, makanya dia pasti ya udah pasti kalau udah ada ini, dan tidak ada informasi awal yang tepat berdasarkan pengelompokan. Itu tadi salah satu kelemahan dari strata juga. Tidak ada informasi awal yang tepat mengelompokkan strata. Itu yang ini lebih dekat ke yang di 16. Berikut perhatian yang benar mengenai alokasi sampel. Alokasi memperhatikan efisiensi penggunaan biaya dan adalah alokasi optimum. Sangat benar. Alokasi sebanding tidak memperhatikan variasi pada strata. Oh, ini salah. Alokasi sampel agar ukuran standar error terkecil adalah alokasi minimal. Benar. Alokasi sama digunakan sampai strata hampir sama dengan jumlah sampelnya. Ya, jadi sama alokasi sama tadi. Kalau dia stratanya hampir sama dengan jumlah sampel yang sama, misalnya jeruk ya, berarti jumlah sampel apa? Frame-nya jeruk itu, kalau frame-nya jeruk tadi 6, ya frame-nya apel tadi 6, ya jeruk juga harus 6 gitu. Tapi kalau misalnya berbeda, lebih tepatnya sebanding ini tadi. Tapi alokasi sebanding tidak memperhatikan variasi pada stratanya. Nah, ini salah besar ya. Harusnya alokasi sebanding ini memperhatikan apakah terdapat perbedaan signifikan variansinya pada strata. Nah, ini berapa? 17. Penentuan besar ukuran sampel dari suatu strata terhadap strata lainnya akan ditentukan oleh beberapa hal ini, yakni penentuan besarnya ukuran sampel pada suatu strata terhadap strata lainnya akan ditentukan oleh beberapa hal ini. Nah, ini sebenarnya ada di PPT juga. Pertama itu dari jumlah populasinya, tapi ini belum kemasukan. Yang kedua dari varian stratanya, ketiga biaya lebih murah pada strata. Jadi coba kita bahas satu-satu ya. Pertama, jumlah populasi di strata tersebut lebih besar. Jadi kalau jumlah populasinya lebih besar, ya sampelnya harus lebih besar. Pastinya benar ya. Yang kedua, varian strata tersebut lebih besar. Dan jadi kalau dia semakin heterogen dalam strata itu, dia semakin heterogen, berarti kita butuh banyak perwakilan kan dari heterogenan itu. Makanya yang sampel yang diambil pasti tentunya lebih besar. Yang ketiga, biaya lebih murah pada strata tersebut. Nah, kalau misalnya biayanya lebih murah, tadi ya ada keseimbangan antara biaya dan varians. Kalau misalnya biayanya lebih murah jadi untuk ngumpulin 2 sampel pada suatu ini misalnya butuh 2.000. Sedangkan di sisi lain kalau dia lebih murah berarti kan 2 sampel itu cuma 1.000. Berarti kan budget kita 2.000, awalnya cuma bisa ngumpulin 2, sekarang budget 2.000 ini bisa ngumpulin 4 ya. Bisa ngumpulin 4. Nah, ini mengapa saat dia biayanya lebih murah, maka ukuran sampel itu akan lebih besar. Ini ABC. Nah, saya dengar ya soal tentang strata. Kalau teman ada yang mau ditanya untuk kurang jelas atau mau diskusi, di chat aja guys atau ngomong langsung. Karena ini waktunya udah lewat banget, kita cepetin aja. Mohon maaf nih.
Systematic sampling, intinya kalian pilih satu di awal, habis itu dari awal itu kita ini interval ya. Jadi kata kuncinya ada di interval sih sebenarnya systematic ini. Jadi interval itu adalah interval adalah n besar pada n kecil ya. Ya, n besar pada n kecil. Nah, misalnya di sini systematic sampling, jadi misalnya di sini random besarnya itu di 2, random besarnya di 2, kita mengambil 3 sampel dari 9. N besarnya ini ada 9, kita mengambil 3. Nah, diperoleh dari random besarnya itu 2. Nah, karena dia diperoleh 2, maka kita tinggal ngapain kelipatan dari I-nya. I-nya kan berarti 9/3 ya. I-nya 3. Berarti terus putus. Halo? Aduh. Halo guys, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Kedengeran? Oke. Lah, nggak mau nulis lagi lah. Systematic sampling, jadi dari N-nya 9 orang nih, 9 orang ini kita pilih 3. Nah, 3 itu berdasarkan interval tertentu. So, di sini random besarnya di 2, jarak 3, 1, 2, 3, kepilih yang ini. 1, 2, 3, kepilih yang ini. Paham ya maksudnya? Jadi systematic cuma milih satu angka random aja di awal sebagai random start. Lalu sisanya itu ditentukan oleh intervalnya. Maka kelebihannya lebih cepat, lebih murah karena cuma nentuin satu orang ya, ini nggak kayak SRS, sampelnya lebih merata. Nah, ini kemungkinan dia representatif, tapi nanti ini akan ditentukan oleh jenis populasinya. Nah, misalnya kayak gambar ini kan dia populasinya tersebar gitu kan, kayak acak gitu. Nah, ini dia cocok pakai sistematik, tapi nanti ada populasi yang dia sangat tidak cocok. Kelemahannya, varian penugas ditentukan dari sampel sistematik tunggal, sampel tidak representatif pada kasus populasi periodik. Nah, ini yang seperti tadi. Jadi itu ini tidak akan efektif kalau misalnya populasi periodik. Apa itu populasi periodik? Nanti di bawah dibahas. Maka prosedurnya tadi, beri nomor urut 1 sampai N, 1 sampai 9, ambil angka random pertama, dapat angka random pertama 2. Ini 2 ya, angka random pertama 2. Itu nilai interval adalah N besar per N kecil, N besar 9, kalau diambil 3, berarti 9/3, 3, ambil sampel dengan interval 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dapatlah sampelnya. Pemilihan, nah ini penting juga. Pemilihan random start itu ada 2 ya, ada secara linear, ada secara sirkular. Kalau linear, itu kita milih random startnya itu berdasarkan yang kurang dari I. Jadi, tadi kan intervalnya 3, jadi kita harus milih random startnya itu antara observasi 1, 2, atau 3. Kalau lebih dari itu kita skip gitu. Jadi cuma ini yang kepilih. Tapi kalau sirkular, kita bisa pilih AR yang kurang dari N, lalu saat ambil sampel selanjutnya dengan sistematik. Nah, ini sirkular intinya dia balik lagi. Jadi kalau linear tadi pilih satu, habis itu tinggal ikutin intervalnya. Di mana random startnya, sebenarnya kata kunci di random start, ini kalian harus kurang dari sama dengan intervalnya. Jadi intervalnya 3 ya. Kalau dia udah lebih dari ini, kita skip, nggak boleh. Nah, kalau misalnya pakai sirkular, itu kalian boleh ngambil random start yang kurang dari sama dengan N. Berarti random startnya bisa kurang dari sama dengan 9. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 9? Karena ini ada 9 orang. Nah, misalnya tadi kan misalnya yang kepilih ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan nggak hilang suaranya. 5, nomor 5. Nomor 5 boleh karena pakai sirkular. Kalau pakai linear, nggak boleh. Pakai linear harus yang kurang dari intervalnya. Berarti ini dapat 5. Habis itu kalian iniin sesuai sama intervalnya. Intervalnya kan 3 kan. Jadi 1, 2, 3. Ini sampel kedua. Nah, sampel selanjutnya 1. Harusnya kan di sini kan. Tapi kan ada lagi. Namanya sirkular. Jadi dia kembali lagi ke awal. 1, 2, 3. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi ini sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiganya dari balik lagi. Tapi kan kalau ini untuk jumlah yang kecil, nah cuma 9 ya, kita masih gampang gitu nentuinnya. Untuk nilai yang besar, berarti kita butuh perhitungan matematis. Nah, perhitungan matematisnya gimana? Berarti kalau misalnya terpilih tadi, ini kan
kita kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kalau 3 ke sana lagi ke 10, ke 11, ke 11 ya, ke 11. Ini kan dia jumlahnya kurang dari ini, maka kita AR3 sampel ketiga ini, sampel ketiga, tiganya 11. Padahal N-nya tadi cuma 9. Nah, ini kita kurangkan dengan nilai N-nya. Yaitu 11 kurang 9, dapatlah 11 kurang 9, apa namanya? 3 ya. Oh, ini salah. Harusnya di sini ya. Sorry, guys. Nah, ya. Jadi, sampel ketiga yang menjadi ininya. Jadi, untuk sirkuler, kalau linear, kenapa harus kurang dari I? Karena nggak boleh lebih dari N-nya. Kalau sirkuler, kita boleh ngambil random start-nya dimanapun asal kurang dari N. 2 apa? Ya Allah, berapa? 11 kurang 9 itu berapa? Aduh. Benar ya, aduh. Aduh. Minum dulu. Sorry. Ya gitu, jadi 11 kurang 9 berapa? 11? Ya 2 ya. 11 kurang 9, 2. Ya berarti ininya yang kedua. Ya gitu kira-kira guys, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya linear, cuma boleh random start-nya kurang dari I. Kalau sirkuler boleh kurang dari N karena nanti dia balik lagi. Dari sini tadi dia balik lagi ke awal. Nah, ini tadi penting banget nih jenis populasi. Jadi populasi ada 3 jenis. Pertama yang acak, yang kedua yang tren, ketiga periodik. Kalau di kalau yang acak ini kalau kita pakai sistematik itu kurang lebih lebih bagus dikit, lebih bagus dari SRS. Walaupun nanti harus dibuktikan dengan relatif efisiensi ya, tapi secara umum lebih bagus karena kalau di SRS itu kita ngambilnya itu ya acak gitu kan. Tapi kalau di sistematik kita ngambilnya acak juga tapi dengan cara lebih mudah. Kalau di SRS kita ngambil tar misalnya butuh 10. Kita ambil 10 tar gitu. 10 AR di tar. Sedangkan kalau di sistematik kita cuma ngambil satu, habis dari satu ini kita ngikut periodenya aja. Tadi sini, tadi sini, tadi sini. Jadi sama-sama acak tapi lebih efisien. Gitu. Makanya di kasus acak, sistematik mungkin lebih baik dari segi operasionalnya. Di kasus tren, nah ini sistematik itu lebih baik ya, lebih baik jauh lebih baik dari SRS. Kenapa? Karena di SRS mungkin kita dapatnya ini sama ini, dapatnya ini sama ini. Jadi kan dia relatif dekat ya nih, dekat homogen. Kalau semakin dekat misalnya sebagian homogen berarti dia nggak bagus kan. Sedangkan di sistematik kita cuma milih ini, misalnya intervalnya 2 ya dapat ini. Jadi lebih heterogen ini. Nah, di periodik ini yang jadi game changer. Jadi di periodik ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi sistematiknya baik. Bisa jadi sistematiknya kebalikannya nggak baik. Kapan sistematik baik? Sistematiknya baik saat periodenya itu apa namanya? Misalnya gini, periode ini misalnya ini ya ada A, B, C, D ya. A itu ayah, B itu ibu, C itu kakak laki-laki, brother, D itu sister misalnya. Nah, kalau misalnya kita pakai periode, kalau untuk jenis sampling yang periode ini, kalau kita milih pakai sistematik, misalnya kita terpilih ini satu, maka untuk selanjutnya kan misalnya intervalnya 1, 2, 3, 4 ya, misalnya intervalnya 4, maka yang terpilih ini selalu yang A terus. Maka yang terpilih selalu ayah. Maka nanti sampelnya akan homogen kan, karena yang terpilih ayah terus nih. Tapi kalau misalnya kita intervalnya pas dan dia ngepas gitu, misalnya kita milihnya intervalnya 3 ya, 1 2 3, 1 2 3, C 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 dan seterusnya. Sini. Nah, untuk kasus kayak gini kita tepat nih pakai sistematik karena sampel yang kita ambil tuh nggak ayah semua. Tadi kan ayah semua kita ambil kan. Tadi kan kita ambil ayah semua. Tapi sekarang yang kita ambil ada ayah, D, ada sister, ada C, ada brother.
ada ibu, kita ambil juga jadi sampel. Jadi sistematik ini bisa baik, bisa enggak untuk kasus periodik, tergantung kepada interval yang kita pilih sama jenis urutannya gitu. Nah, tapi kan kebanyakan kita nggak tahu nih intervalnya seperti apa kan. Kondisinya ini gimana, maka dari itu tergantung kondisinya seperti apa. Nah, kita coba cari soal tentang sistematik, itu ada di soal mana nih, soal 18. Jadi populasi yang kurang cocok diterapkan pada sistematik, yang kurang cocok sistematik, dan populasi yang disarankan adalah jadi yang kurang cocok adalah yang kurang cocok tadi yang periodik ya. Yang periode. Sedangkan tadi yang cocok yang kurang cocok yang periodik berarti antara A dan C. Populasi disarankan, populasi turunannya disarankannya apa ya? Yang cocok antara alami dan terurut. Nah, kalau menurutku sih yang terurut ini kurang cocok ya. Karena nanti kalau terurut, takutnya yang diambil tuh yang ini aja gitu, yang terus sama ini. Jadi kayaknya lebih cocok yang alami ini. Alami ini mungkin nama lain acak ya. Kayaknya sih ya alami ini nama lain yang populasi acak. Jadi lebih pas yang populasi acak. Lanjut, waktunya mepet nih, kita lanjut ke cluster. Cluster sampling sebenarnya konsepnya sama, tinggal kebalikan dari strata. Tadi kan strata dalam satu cluster homogen, maka dalam intranya kalau di cluster itu heterogen, tapi di antarnya dia homogen. Nah, ini aja sih dasarnya udah. Misalnya nih keluarga, kita bagi kelompok keluarga ya. Jadi antar keluarga, ini kan sama-sama antar keluarga itu homogen karena sama-sama keluarga. Beda dengan tadi, kalau antar strata dia kan heterogen ya. Tadi jeruk sama apel. Ini antar keluarga dia homogen, tapi dalam keluarganya dia heterogen. Ada ayah, ada ibu, ada anak, dan seterusnya. Nah, bahasan terakhir, berhubungan cluster, kita kenal namanya relative efficiency. Di mana relative efficiency ini mengukur seberapa efektif suatu metode sampling. Cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya dibagi sama SRS. Biasanya jadi pembanding. Jadi intinya ada suatu varians tertentu dibagi sama varians pembandingnya. Biasanya pembandingnya SRS. Nah, ini juga disebut sebagai design effect. Jadi semakin kecil kan semakin bagus ya. Jadi kalau semakin kecil semakin bagus kan berarti kalau dia kurang dari 1, berarti yang atas yang bagus. Nah, makanya kalau dia kurang dari 1, maka metode sampling tertentu dia lebih bagus. Tapi kalau dia lebih dari 1, nah berarti kan yang bawah lebih bagus karena yang bawah lebih kecil. Ya enggak? Misalnya di sini 4, di sini 2, di bawah lebih kecil kan? Karena 4 bagi 2 kan hasil lebih dari 1. Jadi kalau yang di bawah lebih dari 1 berarti yang WOR atau SRS pembandingnya ini yang lebih bagus. Nah, dari situ kita bisa dapat rumus ini bahwa relative efficiency itu 1 tambah M bar min 1 dikali rho. Rho ini apa? Rho-nya adalah interclass correlation coefficient. Di mana interclass correlation coefficient mengukur tingkat kehomogenan pada suatu ini. Nah, jadi ukurannya kira-kira gini, antara min 1 sampai min 1 dibagi M min 1. Semakin mendekati 1, maka semakin homogen. Semakin kurang dari semakin mendekati min 1 per M min 1, semakin heterogen. Kira-kira kalau dari cluster yang diharapkan apa? Dalam cluster tadi kan yang diharapkan adalah heterogen ya. Dalam cluster diharapkan heterogen, maka harapannya itu mendekati minus pada kasus cluster karena agar dia semakin heterogen. Nah, ini persamaannya kalau dia antar cluster yang sama dengan 0, within, B ini between,
Kalau within kan berarti antar klaster homogenitasnya 0, berarti kan dia homogen sempurna. Sedangkan di antar klasternya itu heterogen. Jika dalam klaster heterogen, maka ini sama dengan S kuadrat, yang between-nya sama dengan 0. Ini yang diharapkan ya. Ini yang diharapkan. Jadi dalam klasternya dia heterogen. Ini untuk interpretasi kalau rho-nya sama dengan 1 dan rho-nya sama dengan min 1 per min 1. Lanjut ke soal. Satu kelas populasi 60 akan diambil 12 sampel. Pada taruhnya pertama dipilih nomor 37 dengan menggunakan sirkular. Oh, ini tadi tentang pekerjaannya. Jumlah populasinya dan besaran 60. Akan diambil 12 sampel. Pada taruh unit pertama yang dipilih adalah nomor 37 unit pertama. Dengan menggunakan sirkular, sirkular berarti bisa balik lagi. Habis itu AR-nya boleh lebih dari I. Di mana I-nya ini berarti 60 per 12 sama dengan 5. Gitu aja. Maka sampel ke-6 adalah berarti tambah 5I. Sampel ke-6 ya. 37 tambah 5 kali 5, 25. 37 tambah 25 berapa ya? 37 tambah 25. 12, 62 ya. 62. 62 kan sudah lebih dari 60, maka harus kita kurangkan ya. Jadi kan tadi misalnya di sini 60, dia lebih kan, lebih ke sini, maka kita harus balik lagi ke awal tadi. Maka tinggal dikurang aja 62 kurang 60. Ya 2. Di bawahnya mengenai koefisien korelasi interkelas. Interkelas korelasi koefisien. Yang A benar tadi. Yang A benar. Ini ya. Benar banget. Yang A. Yang B besar rho akan mempengaruhi besar hubungan antar unit dalam antar unit. Mempengaruhi besar hubungan antar unit. Ini lebih ke ini tadi ya. Homogenitas dalam cluster. SW sama dengan 0 dan SB sama dengan S kuadrat untuk cluster homogen. SW sama dengan 0, SB sama dengan S kuadrat homogen. Betul. Betul. SW sama dengan S kuadrat dan SB sama dengan S kuadrat untuk cluster heterogen. SW sama dengan S kuadrat. Salah ya, harusnya between-nya. Between-nya itu kalau heterogen kan between-nya itu harusnya sama gitu. Jadi SB ini harusnya 0. Nah, untuk kasus ini kan dia cluster homogen, berarti dalam cluster itu dia homogen. Karena rule itu kan interkelas ya. Interkelas berarti dalam kelas. Berarti bukan mengukur antar kelasnya gitu, hubungan antar unit, tapi mengukur interkelasnya. Interkelasnya gitu. Nah, berarti ada dua jawaban nih, ada A sama C. Oh ya, kalau menurutku sih A ya, karena ya kemarin. Oh ini A karena ini kan kurang sih ini. Ini benar tapi kurang sempurna aja. Karena kan kalau dia SW sama dengan 0, within-nya 0, berarti nggak ada dalam klasternya homogen, antar klaster heterogen, itu disebut bukan homogen aja, tapi homogen sempurna. Nah, ini homogen sempurna, heterogen. Jadi ini tepat, tapi kurang tepat. Kurang lengkap. Jawabannya yang A. Mungkin itu, guys. Ini bisa di-share nggak ya? Nggak tahu nih, kalau mau di-share nanti aku coba share, tapi kalau ini mungkin bisa di dekat aja. Mungkin itu teman-teman, kalau dari kesimpulannya dari KSM ini sih, belajar terutama konsep dasar, lalu untuk bagian stratified itu yang banyak keluar yang alokasi sama konsepnya, antar strata dia gimana, inter strata dia gimana, itu gimana cara nge-exportnya ya. Tadi Aida, pakai kan ini tadi kan Aida? Ya, home. Habis itu Gimana? export. Ada pilihan export. Di Ini kayak di home. Coba buka home. 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 Kok nggak ada ya? Bentar. Aku buka konuk aku dulu. Di home. Di file. Ada file nggak? Di file. Ada Mana file. buku? Oh, nanti ya gue ini. Tadi. Ini karena versinya dia beda nih. Oh ya, di export nanti biasanya. Oke. Oke, mungkin itu aja guys. Teman-teman. Mungkin itu aja. Terima kasih karena
Ini kalau misalnya ada kesalahan atau koreksi tolong dibilang ya. Nanti salah berjamaah pula. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kembalikan